Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Pertama, hakikat moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Istilah moderasi dalam agama Islam lebih dikenal dengan sebutan wasatiyatul Islam atau wasatiyah al-Islam. Perintis atau orang yang mempopulerkan istilah wasatiyah ini diantaranya para pemikir dari Universitas Al-Azhar, Mesir ya, yang diantaranya seperti Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Shalfut. Apa itu wasatiyatul Islam? Secara bahasa kata wasatiyah berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata al-wastu, yang artinya secara harfiah kata ini mengandung arti tengah, pertengahan, atau tempat yang berada di titik tengah antara dua sisi yang sama jaraknya. Menurut Ibnu Manzur, arti lain secara harfiah adalah terbaik atau afdal, terpilih, terkhiyar, dan terbagus atau ajwad. Namun, menurut Al-Fairuz Zabadi, dia mengartikan kata wasatiyah ini dengan pengertian adil atau al-adl. Nah, kemudian landasan moderasi beragama. Apa yang menjadi landasan moderasi beragama? Nah, di sini ada dua, ya, di antaranya Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya dengan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Allah menjadikan umat Islam ini menjadi ummatan wasata, umat yang pertengahan. Agar apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia. Yang kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 77 yang mengatakan, yang berbunyi qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum khairal haqq, yang artinya katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian dengan melampaui kebenaran. Dalam ayat ini dikatakan agar jangan berlebih-lebihan dalam agama. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Gulu tidak boleh. Nah, kemudian nilai-nilai moderasi beragama. Di sini sedikitnya ada 9 nilai yang dapat diambil dari moderasi beragama. Yang pertama, tawasud, mengambil jalan tengah. Jadi selalu mengambil jalan tengah. Dan ini merupakan yang diperintahkan dalam agama Islam. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan perkara adalah yang tengah-tengah, ya, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Tawasud. Yang kedua, yang tidak lurus tegas, ya, konsisten, tidak tidak berat sebelah, konsisten, istiqomah, gitu ya, tidak mudah terpengaruh. Ketiga, tasamuh, toleransi. Ini tidak memaksakan kehendak orang lain, ya. Menerima perbedaan, toleransi terhadap perbedaan dalam beragama, dan toleransi dengan teman seagama juga. Ya. Keempat, syura atau musyawarah. Segala sesuatu dilaksanakan dengan cara bermusyawarah, tidak egois. Jadi segala urusan itu diputuskan dengan cara musyawarah. Keempat, islah, reformasi atau keadilan.
atau kedamaian. Ya. Selanjutnya kedua, peloporan. Ya, menjadi pelopor, menjadi pelaku utama dalam segala kebaikan. Selanjutnya, watonah, cinta tanah air. Bagaimana kita tahu, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian la anti kekerasan, tidak menyukai kekerasan, suka berdamai. Ya. Selanjutnya, i'tibar al-urf, ramah terhadap budaya, tidak menolak budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selanjutnya, prinsip-prinsip moderasi beragama. Nah, di sini setidaknya ada 6 prinsip dalam moderasi beragama. Yang pertama, menghormati perbedaan agama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama, apalagi terhadap umat seagama. Ya. Ketiga, kerukunan sosial, rukun dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Ini yang dibangun dalam prinsip moderasi beragama. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Dan terakhir, kerjasama antar umat beragama. Inilah prinsip-prinsip dalam moderasi beragama. Selanjutnya, tantangan apa saja yang ada dalam moderasi beragama ini? Ya, yang pertama di sini ada 8 ya. Yang pertama, ekstremisme dan radikalisme. Ya, ini munculnya moderasi beragama ini untuk menanggulangi atau untuk meredam ekstremisme dan radikalisme. Ya. Yang sekarang kian marak ya, paham ekstremisme dan radikalisme ini. Yang kedua, ketidakpahaman dan prasangka. Nah, ini banyak sekali berita-berita hoax atau praduga-praduga yang menimbulkan konflik ya. Terus persepsi konflik beragama. Ini juga perbedaan prinsip persepsi tentang konflik beragama ini jadikan sebuah tantangan. Kemudian tantangan kepemimpinan. Nah, perbedaan dalam pemilihan kepemimpinan atau perbedaan dukungan ini juga menjadikan permasalahan yang rentan ya, jadikan tantangan tersendiri dalam moderasi beragama ini. Kemudian media sosialisme juga ya. Di media sosial juga banyak berita-berita yang perlu kita dikaji terlebih dahulu ya. Selanjutnya ketidaksetaraan agama ya. Ini juga ditantangan. Selanjutnya konflik sosial dan politik. Ya. Yang terakhir tentang globalisasi dan pengaruh eksternal ini juga menjadikan sebuah tantangan berat dalam moderasi beragama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.